Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 200, Melarikan Diri. Dilapisi oleh lapisan kekuatan spiritual emas dan memegang pedang seperti setan, Yang Zexuan bertarung sendiri dengan 6 talenta dari Kekaisaran Kosmos pada saat yang bersamaan. Zhang Kong, yang berada di peringkat ke-6, termasuk di antara 6 jenius. Akan tetapi, sambil terus-menerus mengacungkan pedang, gerakan Yang Zexuan menjadi lebih mendominasi. Satu orang dan satu pedang, bertarung melawan 6 jenius di saat yang sama. Sungguh pria kecil yang menakjubkan. Mudah bertarung dengan 6 orang. Lapisan kekuatan spiritual emas itu tampaknya adalah Ki Surgawi. Ya, itu adalah Ki Surgawi dari teknik langit tinggi, yang merupakan teknik tingkat tertinggi dari Kekaisaran Kosmos. Rupanya, dia menyembunyikan kekuatannya karena dia tidak ingin memperlihatkan metode kultivasinya. Tampaknya dia memiliki latar belakang yang luar biasa. Banyak monark dan ahli di udara yang diam-diam mendesah, dan mereka tidak dapat menahan diri untuk melirik monark dari Kekaisaran Kosmos. Monark adalah seorang tetua yang sudah tua, mengenakan jubah kaisar. Pada saat ini, tetua yang sudah tua itu menunduk. Ketika dia melihat kekuatan spiritual emas yang menyelimuti Yang Zexuan, wajahnya langsung menjadi muram. Itu dia, Yang Tian. Pengkhianat. Tetua yang sudah lapuk itu mengepalkan tangannya sementara tatapannya dipenuhi niat membunuh. Medan perang di bawah mereka berantakan. Suara tabrakan hebat dapat terdengar ketika aura luar biasa memenuhi udara. Meskipun kekuatan Yang Zexuan meningkat cukup untuk bertarung langsung dengan 6 prajurit dari Kekaisaran Kosmos, mereka bertarung melawan 2 tim dengan kekuatan gabungan sebanyak 14 orang. Meskipun Yang Zexuan menahan 6 orang, masih ada 8 orang lagi yang tidak ditahan. Salah satunya adalah Guyan, yang dapat mengalahkan Su Rou, Bai Lichen, dan yang lainnya. Brengsek. Jian Wushuang memperhatikan bahwa Bai Lichen, Fen Yutian, dan Mu Yingying sedang mundur saat mereka bertarung dengan para prajurit dari Kekaisaran Kosmos. Ekspresinya menjadi suram. Saatnya untuk mengeksekusi skill rahasia pemakan jiwa. Jian Wushuang menyipitkan matanya. Skill rahasia pemakan jiwa adalah kartu truf terakhirnya. Dia tidak akan menggunakannya kecuali dia menghadapi situasi yang mendesak. Bagaimanapun, jurus rahasia pemakan jiwa memberikan beban berat pada Jian Wushuang. Setelah melakukannya, dia akan melemah selama beberapa hari. Di medan perang seperti lembah langit, kehilangan kekuatan berarti dia akan tersingkir atau terbunuh. Namun dalam situasi ini, Jian Wushuang memutuskan untuk menggunakan teknik rahasia pemakan jiwa. Namun, pada saat ini, aura mengerikan mulai terpancar dari kerumunan. Apa? Semua orang segera melihat ke sumber aura mengerikan itu. Itu dia. Wanita itu. Para jenius dari Kekaisaran Kosmos menatapnya dengan takjub. Itu Su Rou. Pada saat ini, lengan baju dan rambut Su Rou berkibar-kibar saat aura mengerikan terus meningkat tajam dan dahsyat. Hanya dalam sekejap, aura itu telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Kemudian, tatapan mata Su Rou menjadi dingin dan dia melambaikan tangannya. Kekuatan spiritual berwarna biru kehijauan yang besar melonjak keluar dan membentuk aliran air yang sangat besar. Kekuatan aliran deras itu luar biasa. Aliran deras itu menyapu dan menutupi seluruh ruang hanya dalam sekejap. Kekuatan aquamarin yang tak terbatas membentuk banyak paku tajam dan melesat menuju para jenius dari Kekaisaran Kosmos. Apa ini? Para jenius dari Kekaisaran Kosmos sangat terkejut. Dengan kekuatan mereka, tidak sulit untuk bertahan melawan paku-paku itu. Akan tetapi, paku-paku itu jumlahnya sangat banyak, dan memenuhi area itu, menusuk ke arah mereka dari mana-mana secara berurutan. Semua orang dari Kekaisaran Kosmos harus berusaha sekuat tenaga untuk menangkis paku-paku itu. Yang memberikan Jian Wushuang dan yang lainnya sedikit penangguhan hukuman. Cepat kabur. Su Rou berteriak dengan suara rendah dan cemas. Kakak keempat. Jian Wushuang menatap Su Rou dan pergi tanpa ragu. Pergi. Segera, Jian Wushuang, Yang Zexuan, Bai Lichen, Fen Yutian, dan Mu Yingying meninggalkan medan perang dan bergegas ke hutan lebat. Su Rou juga berhasil pergi, mengikuti Jian Wushuang dan yang lainnya. Kekuatan aliran air laut biru itu tidak melambat sedikit pun hingga Su Rou pergi, dan pada saat itulah lonjakan air itu pun terhenti. Wuih ha, plus wuih ha, plus wuih ha, plus. Semua orang dari Kekaisaran Kosmos muncul di puncak pohon dan menyaksikan sosok Jian Wushuang dan yang lainnya menghilang. Wajah mereka menegang. Mereka melarikan diri. Guyan meredam suaranya. Itu di luar dugaan kami. Meskipun mereka berasal dari kekaisaran kecil, mereka sangat kuat. Kami tahu akan sulit untuk bertarung dengan Jian Wushuang dan Yang Zexuan, tetapi kami tidak menyangka mereka memiliki wanita yang begitu menakutkan, kata Zhang Kong sambil menyipitkan matanya. Apa yang dilakukan Su Rou sangat mengejutkan mereka. Meskipun Su Rou hanya satu orang, dia menahan ke-14 orang itu.
Mereka hanya melarikan diri sementara. Guyan mengerang dan berkata, Xiao Xiao, bagaimana keadaan di sana? Wanita berjubah hitam itu mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah, serangan wanita itu mengerikan. Aku tidak punya pilihan selain fokus membela diri, dan serangga Bloodarmor terbunuh oleh paku. Aku butuh 2 jam untuk menetaskan yang lain. Hanya 2 jam. Mereka tidak bisa lari jauh. Kita bisa menunggu di sini selama 2 jam saja, kata Guyan. Baiklah. Zhang Kong juga mengangguk. Sekarang setelah mereka tahu yang Zexuan sebenarnya adalah Yang Tian, para jenius dari Kekaisaran Kosmos ini secara khusus menargetkan tim dari dinasti Tianzong. Mereka tidak akan menyerah sampai mereka membunuh Yang Zexuan. Tapi pada saat itu, apakah semua orang ada di sini? Tiba-tiba terdengar suara tawa kecil, kemudian muncullah sesosok tubuh berjubah darah di puncak pohon, di samping para talenta dari Kekaisaran Kosmos. Seorang pemuda berwajah serius, membawa pedang darah di punggungnya, dan tersenyum jahat. Dia menatap para talenta dari Kekaisaran Kosmos itu dengan penuh minat. Melihatnya, semua talenta dari Kekaisaran Kosmos mengubah ekspresi mereka. Ling Xueyu. Pedang darah. Ling Xueyu, diakui sebagai jenius terkuat di Kekaisaran Kosmos, posisi kedua dalam peringkat. Ling Xueyu dan Meng Wutian, yang menempati peringkat pertama, dikenal publik sebagai 2 monster dalam perburuan paling timur ini. Meskipun dia juga berasal dari Kekaisaran Kosmos, Ling Xueyu begitu kuat sehingga dia mampu menjelajahi lembah langit sendirian. Meskipun dia hanya 1 orang, dia telah menaklukkan 1 tim dari kerajaan berukuran sedang. Ekspresi Guyan dan Zhang Kong menjadi tidak wajar ketika mereka melihat Ling Xueyu. Mereka tahu bahwa Yang Zexuan adalah kesempatan bagi mereka, tetapi itu bukan milik mereka jika Ling Xueyu ikut serta.